Shalom, ayo kita bahas satu kisah yang cukup terkenal di Alkitab, yaitu kisah tentang Lazarus dan orang kaya, atau orang kaya dan Lazarus orang miskin. Ini gambarannya ya, jadi orang kaya yang mewah, kelihatannya sini gambarannya, dan Lazarus yang nggak punya apa-apa, untuk makan pun dia berharap untuk menerima apa yang jatuh atau tersisa dari meja orang kaya tersebut. Sekian tahun yang lalu, kalau kita makan di restoran di pinggir jalan, restoran tenda itu maka kalau selesai makan, biasanya suka ada orang-orang yang nungguin sisa makanan itu, lalu mereka akan kumpulkan karena walaupun sisa tapi namanya Chinese food rasanya nyaman. Itu gambarannya kira-kira seperti itu barangkali agak mirip lah. Kita baca ayatnya ini, Lukas 16, mulai ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengamis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 29. Sekarang lanjut ayat ke-30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kita lihat dulu ini sebagian ayat yang mungkin perlu kita renungkan dengan lebih dalam. Dikatakan begini, Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kalau kita baca cerita ini, kelihatannya cuma ada 2 tokoh, karena judulnya juga memang cuma menyebutkan orang kaya dan Lazarus yang miskin, atau orang kaya dan Lazarus orang miskin. Tetapi ada tokoh ketiga yang juga penting, yaitu Abraham. Jadi seringkali yang diperbandingkan itu antara orang kaya dan Lazarus, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi kalau kita baca ayat ini, ketika Abraham berkata, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi kelihatannya sepertinya kayaknya pilihan. Kalau kamu dulu sudah menerima yang baik di dunia, maka engkau akan menderita nantinya di akhirat di alam maut. Tetapi kalau engkau waktu hidupmu menderita seperti Lazarus, engkau menerima yang buruk, maka nanti engkau akan mendapat penghiburan di akhirat. Kelihatannya jadi seperti itu kalau kita baca konteksnya
Tetapi kalau kita perhatikan lagi, Lazarus itu di pangkuan Abraham. Abraham itu juga menikmati yang baik karena Abraham itu kaya sekali waktu hidup di dunia, tapi waktu di akhirat dia justru menggendong atau memangku Lazarus ya. Saya bacakan lagi nih ya, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus ya, pakaiannya rapi bagus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lalu ada seorang pengemis, ya pengemis karena dia nggak punya pekerjaan, dia cuma mengemis saja, dia meminta-minta saja. Tapi disebut namanya ini, namanya Lazarus. Badannya penuh dengan borok dan dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya sisa-sisanya saja. Lalu dikatakan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi kelihatannya Lazarus ini sangat miskin sekali. Tapi yang menarik adalah dia punya nama dan namanya adalah Lazarus. Sementara orang kaya itu tidak punya nama. Lalu yang berikutnya, matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, jadi ternyata Lazarus ini orang miskin itu ketika mati dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati yang tidak punya nama ini lalu dia dikubur. Lalu dia menderita di alam maut. Ya, menderita sesat di alam maut, tapi dia bisa lihat di situ ada Abraham dan Lazarus ya. Lalu dia minta supaya Lazarus datang untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Ya, kalau dulu Lazarus itu pengen makan sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya itu, sekarang orang kaya ini yang minta supaya Lazarus coba teteskan setetes air mungkin lewat ujung jarinya ya, ujung jarinya celup ke dalam air, lalu tolong sejukkan lidahku. Jadi ini seperti kontras ya, berbalik keadaan mereka. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ini suka rame ya diperdebatkan. Jadi sepertinya lebih baik miskin di dunia tapi masuk surga daripada kaya di dunia lalu masuk neraka. Itu betul juga ya. Kalau memang pilihannya seperti itu, ya mau pilih mana? Mau kaya di dunia atau kaya di surga, menikmati kebahagiaan di surga, ataukah kalau kamu milih kaya di dunia, kamu nanti masuk neraka. Kalau kamu miskin di dunia, kamu akan kaya di surga. Kamu menikmati surga. Pilih yang mana ya? Nah, kadang-kadang orang terjebak ya. Wah, lebih baik ya miskin di dunia, nanti masuk surga. Tapi kalau kita lihat di sini ada pilihan ketiga, yaitu Abraham. Abraham itu memang dibentuk Tuhan, tapi Alkitab berkata dalam hidupnya dia diberkati, dia kaya dan dia masuk surga dan dia yang memangku Lazarus. Ya. Lalu dikatakan di sini juga ya, nah ini yang saya bilang tadi ya, bahwa nampaknya seperti kontras, seperti pilihan. Kalau dulu terima yang baik, sekarang kamu terima yang jahat. Kalau dulu kamu terima yang gak baik, sekarang kamu terima yang baik. Tidak seperti itu ya, karena di situ ada Abraham dan Abraham itu memangku Lazarus ya. Nah, kenapa Lazarus bisa dipangku Abraham? Saya ingat bertahun-tahun yang lalu seorang hamba Tuhan bagikan ini ya. Lazarus itu di pangkuan Abraham, atau Lazarus itu diselamatkan karena dia bernama Lazarus. Dan arti Lazarus adalah diselamatkan Tuhan. Artinya seseorang itu bisa ada di pangkuan Abraham, bisa masuk surga karena diselamatkan Tuhan. Bukan karena dia kaya atau karena dia miskin, tetapi karena diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian coba perhatikan ini ketika orang kaya itu bilang, tolong supaya engkau kirim Lazarus ke rumah ayahku karena masih ada 5 orang saudaraku supaya mereka jangan sampai nanti masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi lihat ayat 20, ayat 29. Abraham berkata begini, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi ini hal yang penting sebenarnya ketika kita hidup ya di dunia ini. Ada firman tertulis. Kalau ini kan konteksnya waktu itu Yesus ada di muka bumi. Dia firman yang menjadi manusia. Dan dia bilang ada kesaksian Musa dan para nabi. Ayo lihat itu, pelajari itu, dengarkan itu.
Jadi kalau kita ini ya perlu mendengarkan firman, membaca firman, belajar tentang sesuatu yang kita nggak tahu kan tentang nanti di depan seperti apa, tapi firman mengajarkan hal itu. Lalu orang kaya ini sempat bilang, enggak Bapak Abraham, ya ayat 30. Ini perlu ada seorang yang bangkit dari antara orang mati, kasih tahu, baru mereka akan bertobat. Tapi kata Abraham di ayat 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi artinya kalau kita baca ini, ya, mari mendasarkan iman kita pada firman Tuhan, bukan pada pengalaman orang lain. Sekalipun orang itu pernah mati lalu bangkit lagi, ya. Kesaksiannya itu kita tidak tolak, tapi kita dasarkan iman kita pada firman Tuhan, ya. Apa kata firman Tuhan? Pelajari, pegang itu, ya. Nah, ada yang menarik ya, di Pengkhotbah 10 ayat 19 dan ayat 20 ya. Dikatakan begini, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Lalu ayat 20, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, ya, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ini menarik ya ayat ini. Ini terus terang ya, kalau ayat 19 itu saya sudah pernah baca, renungkan ya, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa anggur itu meriangkan hidup. Kalau kita yang perjamuan kudus ya, kita minum anggur pada waktu perjamuan kudus. Tapi kalau kita naik pesawat, terbang, kemudian perjalanan panjang ya, bisa beberapa jam, belasan jam bahkan, itu ada ditawarkan anggur ya, bukan untuk meriangkan hidup, tapi untuk menghangatkan gitu. Tapi lihat kalimat berikutnya, uang memungkinkan semuanya itu ya. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa mempunyai kemudahan, banyak kemudahan. Ya, jadi uang itu memang diperlukan khususnya ketika kita hidup di dunia ini. Lalu ayat 20 yang ini menarik, ini saya baru saja merenungkan ya. Kenapa dikatakan dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja? Ya, raja itu mewakili orang yang berkuasa, orang yang punya fasilitas karena posisinya, ya, karena kuasa, karena posisinya dia punya fasilitas yang mungkin orang biasa nggak punya. Dia mungkin punya anggur banyak, dia punya banyak uang. Lalu dikatakan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Nah, kadang-kadang mungkin kita bisa aja karena iri atau karena ada orang-orang yang kaya karena hal yang nggak benar, lalu kita mungkin mengutuki ya orang kaya. Karena dikatakan burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ternyata ya, waktu saya renungkan ini bukan soal mengutuki orang kayanya tersebut ya, tetapi ketika kita mengutuki raja atau mengutuki orang kaya, seringkali tanpa kita sadari, kita juga mengutuki atau menolak apa yang mereka miliki, yang membuat mungkin kita itu iri, ya, karena mungkin mereka punya uang, kita tidak punya uang sebanyak mereka, atau mereka punya fasilitas di mana kita tidak punya fasilitas seperti yang mereka miliki. Lalu ketika kita menolak mereka, kita mengutuki mereka, maka itu ada satu penolakan dalam diri kita terhadap apa yang mereka miliki, dan itu bentuknya spirit ya. Artinya spirit itu sesuatu yang bergerak mungkin nggak kita sadari, sehingga dikatakan ini burung di udara akan menyampaikan ucapanmu. Ya, ini bukan hanya berarti mungkin ucapan kita sampai kepada mereka yang kita kutuki itu ya, tetapi lebih dari itu ya. Ini seperti menolak sesuatu yang mungkin memang seharusnya bisa kita terima, kita miliki gitu, atau kita enjoy. Ya, kita udah against duluan. Saya kadang-kadang suka bilang sama seorang ya, aduh saya ini pengen nih naik cruise, enak juga ya. Lalu ada, saya sih malas naik cruise kayak begitu, nggak enak dan sebagainya. Nah, lalu saya suka bilang, jangan ditolak dulu ya, karena kita seringkali nggak mengerti ya.
Kita belajar untuk membuka diri, ya. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita against, ya, kita menolak karena kita lihat dampak negatifnya. Tapi kita nggak lihat manfaat positifnya yang ada, ya. Misalnya gadget lah, ya, handphone. Karena handphone ini kan luar biasa. Memang ada dampak positif dan ada juga negatifnya, ya. Atau kita misalnya Facebook, Instagram, ya, dan sebagainya, WhatsApp, ada dampak positif, ada negatifnya. Ya, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tapi ada orang yang mungkin anti, sampai nggak ada ya yang sampai nggak mau pegang gadget, nggak mau buka Facebook. Ya tergantung, itu tergantung ini ya, pilihan juga ya. Dia punya pertimbangan mungkin, tapi yang saya mau bilang adalah ada hal-hal yang baik yang bisa kita peroleh ketika kita itu belajar membuka diri dan belajar juga untuk bisa mengelolanya. Ya, jangan terjebak sampai kita terjerat dalam hal-hal yang negatif. Demikian juga ada hal-hal yang positif, sangat baik, sangat menguntungkan yang raja punya, yang orang kaya punya, yang kalau kita diberikan hal-hal tersebut, kita mungkin akan enjoy. Ya, salah satunya adalah anggur yang membuat hidup itu menjadi riang, ya, kalau menurut ayat 19 ini. Dan juga yang nggak bisa kita pungkiri bahwa uang itu memungkinkan segalanya. Ya, kalau orang pada tingkat kekayaan tertentu, dia bukan saja bisa bepergian kapan saja, menggunakan sarana apa saja, dia bisa beli tiket pesawat, bahkan tiket pesawat bisnis atau first class, bahkan dia bisa charter pesawat pribadi atau bahkan beli pesawat pribadi. Bahkan juga pada level yang sangat tinggi, orang-orang tertentu itu bisa mengatur segalanya, bisa ketemu atau kontak dengan siapapun yang mereka inginkan, ya. Nah, ini ada satu gambaran ya, kita lihat ya, kalau kita terbang naik pesawat ini kelas bisnis ya. Ya, saya berapa kali naik pesawat cuma lewat aja lihat gini, oh menarik juga ya. Tapi yang saya lihat ini yang belum seperti ini, cuma lumayan ya. Ini ada lagi gambar yang lain ya, mantap sekali ya. Kalau terbang belasan jam itu naik pesawat ekonomi ya, walaupun sudah nyaman, tapi jelas beda sekali ya dengan kalau kelasnya kelas yang seperti ini. Nah, harganya mahal sekali ya, mungkin bisa 6 kali lipat kali ya, saya kurang tahu, tergantung jenis kelasnya seperti apa. Nah, bagi orang-orang yang tidak terlalu kaya ya ini mahal sekali ya. Ini udah agak lega, tapi harganya tidak semahal yang ini mungkin. Yang ini waduh ya, bayangkan ya, luar biasa sekali. Dan kalau memang terbang sudah belasan jam, itu setidaknya waktu mau ke toilet ya, kalau kelas ekonomi itu kita kalau duduk dekat jendela kita mesti permisi sama orang di sebelah kita ya. Kadang-kadang kayaknya perlu mengaturnya supaya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, ini yang kelas Emirates ya, Emirates yang mewah sekali ini ya. Kelihatan mantap sekali ya. Jadi terutama yang penting sebenarnya kalau mau ke toilet itu nggak mengganggu orang lain dan bisa anytime. Ya, kalau kita lagi tidur enak di sebelah kita misalnya mau permisi mau ke toilet, ya kita mesti keluar dulu ya, bereskan mejanya dulu. Nah, ini yang kelas ekonomi. Ini sebenarnya udah agak lumayan ya, 2-3-2 ya barisnya ini ya. Tapi tetap saja kalau yang dudukin di tengah itu kalau dia mau ke toilet dia mesti permisi. Ya, mengganggu orang yang di sampingnya. Ya, apalagi kalau mepet jaraknya, ya kita mau melonjorkan kaki juga terbatas walaupun udah cukup lumayan. Nah, ini yang kelas enak sekali. Nah, uang itu memungkinkan segalanya. Memang Alkitab mengajarkan jangan cinta uang, tapi juga jangan benci uang. Nanti uang itu susah datang kepada kita. Jangan mengutuki raja, jangan mengutuki orang kaya, karena mungkin tanpa sadar kita juga mengutuki apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya ya. Padahal itu mungkin ya memang kita Tuhan sediakan juga buat kita ya. Ingat baik-baik ketika manusia diciptakan, Adam itu ditaruh di taman di Eden, dan Eden itu artinya adalah kehidupan yang mewah. Tuhan tuh sediakan yang terbaik buat kita. Jangan against, jangan tolak, tapi juga jangan greedy ya. Nikmati apa yang menjadi bagian kita. Ada kapasitas tertentu yang memang kita sudah mencapai hal tersebut yang membuat kita bisa menikmati ya bagian kita
Ya, nggak perlu greedy, tapi kalau itu jatah kita, nikmati saja. Jangan merasa bersalah atau tertuduh, ya, sebab God is good all the time. Tuhan selalu baik. Amin.